Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmi dengan NIM S1E1222027 dari kelas C dengan Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Qs and DQs. Jadi langsung saja. Di sini bagian yang pertama itu queues atau antrian. Nah, jadi antrian ini itu merupakan lanjutan dari stack. Nah, jadi antrian ini itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dihapus menurut prinsip last in first out. First in first out atau FIFO. Jadi elemen-elemen itu dapat dimasukkan ke mana saja, tapi hanya elemen yang berada di paling lama yang akan dihapus berikutnya. Nah, untuk contohnya di sini ada dua. Yang pertama itu misalnya orang-orang yang menunggu untuk naik wahana di taman hiburan. Nah, di sini bisa dilihat dari ilustrasinya. Di sini untuk anak-anak yaitu menunjukkan bahwa orang-orang untuk membeli tiket. Nah, jadi orang yang pertama kali datang itu akan dilayani terlebih dahulu. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini misalnya panggilan yang ke pusat. Jadi di sini untuk ilustrasi berikutnya di sini panggilan telepon yang masuk ke pusat panggilan atau center. Itu panggilan pertama yang masuk maka akan dilayani terlebih dahulu. Nah, jadi dari gambar ini itu memberikan pemahaman visual tentang bagaimana konsep antrian kerja dalam kehidupan sehari-hari dalam sistem komputer. Nah, lanjut yang berikutnya itu tipe data abstrak pada queue atau antrian. Jadi kalau secara formal tipe data abstrak antrian itu mendefinisikan kumpulan yang menyimpan objek dalam urutan di mana akses dan penghapusan dibatasi pada antrian dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang. Jadi dengan kata lain bahwa FIFO ini itu diterapkan pada soal selanjutnya tipe data antrian itu menggunakan dua metode fundamental antrian. Misalnya key.enq dalam kurung E. Ini berarti menambahkan elemen E ke bagian belakang antrian queue. Yang selanjutnya ada key.dq yang berarti menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari queue. Nah, kesalahan di sini terjadi jika key-nya itu kosong. Selanjutnya metode akses tambahan. Jadi di sini ada key.first yang artinya untuk mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian tanpa menghapusnya. Kesalahan terjadi jika antrian kosong. Nah, selanjutnya ada key.isEmpty yaitu mengembalikan true jika antrian key itu tidak mengandung elemen apapun. Nah, yang terakhir itu ada land dalam kurung key yaitu mengembalikan elemen juga dalam antrian key dalam Python. Jadi jika kita mengimplementasikannya dengan metode khusus itu land seperti ini.
Nah, kalau secara konvensi itu kita mengasumsi bahwa antrian yang baru dibuat kosong. Untuk contoh yang ini ya. Selanjutnya yaitu tidak ada batasan kapasitas antrian sebelumnya. Kemudian elemen yang ditambahkan dalam antrian dapat memiliki tipe data sembarang. Jadi di sini ada kolom operasi atau operation, yaitu operasi yang dilakukan pada queue atau antrian. Selanjutnya di sini kita return value, itu menunjukkan nilai yang dikembalikan dari operasi tersebut. Kemudian di sini ada queue first dan last. Dan untuk contohnya di sini menunjukkan dari keadaan antrian setelah operasi dilakukan. Jadi elemen yang di sebelah kiri itu adalah elemen pertama yang ditambahkan, dan yang di sebelah kanan itu adalah elemen yang selanjutnya. Dan untuk contohnya di sini ada q.nq5. Berarti kita menambahkan elemen 5 ke dalam antrian. Kemudian menghasilkan atau antriannya itu menjadi 5. Nilai elemennya itu 5. Nah, selanjutnya lagi kita key.nq3. Maka sekarang kita menambahkan elemen 3 ke antrian. Jadi sekarang antriannya itu menjadi 5 dan 3. Selanjutnya di sini ada len dalam kurung, berarti kita itu hitung berapa panjang antrian tersebut. Maka return value-nya itu adalah 2, di mana isi dari antriannya itu atau elemennya itu 5 dan 3. Nah, lanjut key.dq, dan untuk nilai return value-nya yaitu 5, karena kita menghapus elemen pertama dari antrian, yang dimana elemen pertama yaitu 5. Nah, sekarang antriannya itu menjadi 3. Lanjut di sini key.isEmpty, yaitu memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Nah, return value-nya itu false, karena antrian masih memiliki elemen, di mana elemennya itu adalah 3. Lanjut di sini key.dq, berarti menghapus elemen pertama dari antrian, nah di mana dalam antriannya itu elemen pertama itu adalah 3. Nah, sekarang antriannya itu menjadi kosong. Kemudian kita cek lagi antriannya apakah kosong. Nah, di sini hasilnya itu adalah true, karena antrian sekarang itu menjadi kosong. Nah, jadi kalau kita coba hapus menggunakan DQ, maka hasilnya error, karena antrian itu tidak berisi elemen apapun, dan seterusnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Di sini ada array based queue implementation. Jadi implementasinya ya. Nah, untuk implementasi pertama di sini pertama ada event dalam kurung itu digunakan untuk menambah elemen di akhir data pada list, dan ada pop dalam kurung 0, berarti di sini untuk menghapus elemen dari daftar ketika melakukan DQ. Terus di sini ada catatan bahwa implementasi ini itu dianggap tidak efisien karena memerlukan waktu dalam kurung n. Di sini ada sebuah gambar
Jadi di sini itu ada proses di mana untuk NQ berarti menambahkan elemen ke dalam antrian di bagian akhir, di mana ini dilakukan dengan menggunakan fungsi append. Kemudian ada DQ. Nah, DQ itu mengeluarkan elemen dari antrian di bagian ini, kemudian di sini menggunakan fungsi pop dalam kurung 0. Dalam diagram ini itu terlihat bahwa elemen ditambahkan di akhir antrian atau dibagi dan dihapus dari bawah antrian atau ke sebelah kiri. Jadi kalau menggunakan metode ini itu tidak dianggap efisien karena setiap kali elemen dihapus dari awal daftar, semua elemen yang tersisa harus dipindahkan satu posisi ke depan dengan fungsi linear theta besar N. Nah, jadi di sini elemennya ditambahkan bagian akhir atau di bagian luar. Jadi di yang tersisa, misalnya kita menghapus elemen yang sisa, itu harus dipindahkan satu posisi ke depan. Di sini posisinya kita pindahkan ke sini, dan ini memerlukan waktu yang lama atau besar. Di sini implementasi kedua, jadi metode yang sama untuk menambahkan elemen. Berikutnya ini penggantian implementasi di pop. Jadi nanti yang di DQ dengan isinya itu 0. Artinya ketika sebuah elemen dihapus dari antrian, slot dalam array tersebut tidak benar-benar dihapus tetapi diisi dengan nilai non. Jadi di sini elemen yang dihapus dari antrian itu akan diisi dengan nilai non 0. Jadi memelihara variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks di elemen yang saat ini berada di depan antrian. Nah, jadi variabel ini itu digunakan untuk melacak posisi awal dari array. Di sini misalnya menggunakan selanjutnya di sini ada 0 bit 1. Artinya diurutkan berdasarkan konstan dan tidak tergantung. Nah, berikutnya itu persyaratan ruang bit OM di mana elemen itu lebih besar dari n, m lebih besar dari n, dan m ini adalah jumlah dari operasi NQ dan n adalah jumlah elemen equal dalam m. Artinya meskipun hanya ada n dalam elemen antrian tapi mungkin memiliki m slot karena operasi NQ yang telah dilakukan. Jadi dengan kata lain, antrian dengan lebih sedikit elemen akan disimpan dalam array yang besar. Jadi array mungkin memiliki banyak slot kosong atau non karena elemen-elemen di DQ, tapi slot tersebut tidak empty. Jadi bisa dilihat untuk contohnya. Nah, jadi di sini itu menunjukkan sebuah array dengan menggunakan sebuah
E, F, G, dan seterusnya. Dan di sini untuk variabel F kecil menunjukkan bahwa indeks dalam antrian pertama. Jadi indeks pertamanya yaitu E. Jadi ketika elemen di DQE slot tersebut diisi dengan non. Jadi di sini non dan variabel F ini akan berpindah ke elemen berikutnya. Di sini elemen berikutnya yaitu F, di mana F ini yaitu akan menjadi indeks pertamanya. Nah, jadi dengan demikian implementasi dari operasi DQ itu menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan pemindahan elemen dalam array. Seperti pada contoh sebelumnya. Yang elemen di sini pindah ke sini. Sedangkan di sini itu tidak perlu memindahkan elemen-elemen yang lain ke elemen-elemen lainnya. Nah, tetapi ini juga bisa jadi kurang efisien karena array mungkin memiliki banyak slot yang kosong. Lanjut. Jadi di sini desain ini memiliki konsekuensi merugikan dalam aplikasi. Nah, di mana memiliki antrian ukuran yang lebih kecil tetapi digunakan untuk waktu yang lama. Contohnya di sini itu misalnya daftar tunggu di restoran. Mungkin tidak pernah memiliki lebih dari satu antrian dalam satu waktu. Tapi satu hari dalam satu minggu itu akan jauh lebih besar. Nah, untuk penjelasan yang lebih rincinya bisa dilihat pada gambar. Untuk yang pertama dulu, di sini diilustrasikan sebagai antrian dengan elemen A, B, C, D, E. Nah, misalnya diberikan perintah DQ. Nah, di sini akan menghapus elemen pertama, itu A dari antrian. Jadi setelah A ini dihapus, maka antrian yang tersedia itu ada B, C, D, dan E. Dan yang di bawah ini itu menunjukkan keadaan setelah beberapa kali DQ akan dilakukan DQ. Jadi setelah dilakukan penghapusan, antrian mungkin menjadi atau dalam antrian itu sisa B, C, D, dan E. Dan tidak ada elemen yang tersisa di depan antrian untuk dihapus lagi. Jadi ini itu menunjukkan bahwa tidak ada tersisa di posisi tersebut. Nah, misalnya kita lakukan DQ untuk B, maka B ini akan dihapus dari antrian. Dan kemudian F-nya ini kita akan pindah ke indeks yang selanjutnya atau elemen yang selanjutnya. Maka di sini nilai B ini sudah dihapus, maka dia akan bernilai non. Oke, lanjut. Di sini ada gunakan array secara melingkar. Jadi kita kan bagian di depan ini dengan antrian untuk menggeser ke kanan dan mengisikan isi antrian untuk
ke ujung array yang selanjutnya kita asumsikan bahwa array atau array dasar itu memiliki panjang yang tetap, yaitu misalnya n, yang lebih besar dari jumlah elemen yang sebenarnya dalam antrian. Jadi misalnya elemen baru dimasukkan ke ujung atau n atau bagian akhir antrian saat ini, maka bergerak dari depan ke indeks n-1 dan terus ke indeks 0, lalu indeks 1 dan seterusnya. Ini menyediakan persyaratan memori di bit O1 untuk implementasi. Nah, untuk penjelasannya lebih mudah atau lebih dimengerti, ini ada sebuah ilustrasi dari sebuah array. Jadi di sini arraynya itu digambarkan dengan indeks dari 0 sampai indeks n-1. Jadi elemen-elemen yang ada dalam antrian ini itu semua satu antrian, di mana elemennya yaitu I, J, K, L, M, dan seterusnya, kemudian E, F, G, H. Nah, ini menunjukkan posisi depan antrian yang saat ini berada di indeks terakhir dari array n1. Nah, di mana untuk pergeseran dari F ini, yaitu di sini F sama dengan F tambah 1, kemudian dimodulus N. Nah, di sini digunakan modulus untuk memastikan bahwa ketika posisi depan itu mencapai dari array, maka akan mengingat kembali ke awal array. Nah, jadi kalau F-nya ini sudah sampai di bagian akhir, maka akan kembali dan berputar kembali ke indeks awal, yaitu indeks 0. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa yang menunjukkan depan ini antrian untuk mungkin antrian untuk menggunakan ruang dalam array itu secara efisien tanpa memerlukan alokasi penggunaan memori yang sering. Jadi elemen baru dimasukkan ke bagian belakang antrian dan posisi depan antrian itu bergeser secara melingkar. Nah, ini mengoptimalkan penggunaan memori dengan persyaratan memori stand yang dinyatakan sebagai bit O1 sirkular. Nah, di sini ada implementasi dari Q dalam Python. Secara internal, jadi variabel instan. Secara internal, sirkulasi antrian itu memiliki 3 variabel instan berikut, yaitu pertama di sini ada underscore data, yaitu merepresentasikan referensi ke instan daftar dengan kapasitas lengkap. Kemudian ada underscore size, merupakan integer yang mewakili jumlah integer yang saat ini disimpan dalam antrian. Nah, ini berbeda dengan panjang dari data. Kemudian ketiga ada underscore font,
Nah, ini merupakan integer yang mewakili indeks dari data dari elemen antrian dengan asumsi bahwa antrian itu tidak kosong. Kemudian di sini ada beberapa fungsi yang disediakan untuk akses. Nah, yang pertama ada len. Nah, kita ketahui bahwa len ini untuk mengetahui panjang dari antrian saat ini. Dan ada is empty untuk mengecek apakah antrian itu kosong. Kemudian ada first untuk mengembalikan elemen ke depan antrian. Di sini juga ada fungsi-fungsi, yaitu ada NQ untuk menambahkan elemen ke dalam antrian dan ada DQ untuk menghapus elemen dari antrian. Nah, di sini sebagai contoh untuk implementasi dari Q. Jadi langsung saja kita coba. Nah, di sini itu ada kelas array Q. Kita akan gunakan untuk mengimplementasikan antrian FIFO sebagai penyimpanan. Di sini kita buat dulu kelasnya. Kelas array Q. Nah, kemudian di sini kita buat default capacity itu sama dengan 5, yang dimana di sini kita tetapkan bahwa kapasitas awal IFO itu dari Q itu menjadi 5. Kemudian kita masuk ke yaitu definite. Jadi di sini kita buat antriannya itu kosong. Sama dengan kemudian kita kalikan array Q dot default capacity. Di sini yaitu menginisiasi dengan nilai non dan default capacity. Kemudian self underscore size sama dengan 0. Ini untuk mengecek jumlah elemen saat ini dalam antrian. Self dot underscore. Ini untuk mengecek indeks depan dalam antrian. Yang selanjutnya untuk
mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Def len return self dot underscore size. Ini untuk mengembalikan nilai dari size. Habis itu di sini kita akan memeriksa apakah antriannya itu kosong. Def is underscore empty. Return self dot underscore self. Kemudian kita kembalikan true jika underscore size-nya itu sama dengan 0. Menunjukkan bahwa saat ini antriannya itu kosong. Oke, lanjut. Def first. Jadi di sini untuk mengembalikan elemen ke depan antrian tapi tidak menghapusnya. Dan selanjutnya melakukan pengecualian empty jika antriannya kosong. Di sini self dot empty. Nah, di sini untuk melakukan pengecualian empty jika antriannya itu kosong atau queue is empty. Kemudian kita return elemen depan. Dalam kurung self dot underscore from. Selanjutnya kita menghapus elemen pertama dari antrian. Selanjutnya mengeluarkan pengecualian empty jika antriannya kosong. Oke, nah di sini jika antrian itu kosong.
Nah, kemudian di sini kita akan buat untuk mengirimkan ke elemen depan. Data. Self dot underscore data self dot underscore front sama dengan non. Ini membantu untuk Oke, yang selanjutnya self dot underscore font sama dengan dalam kurung self dot underscore font itu +1. Kita modulus self dot underscore data. Di sini itu merupakan indeks yang seperti melingkar yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lanjut self dot self dot underscore size. Jadi di sini itu ukuran dari antrian. Selanjutnya kita return answer. Kita kembalikan elemen yang dihapus. Selanjutnya enq. Nah, enq ini untuk menambahkan elemen ke belakang antrian. Size. Sama dengan lain. Save dot underscore data. Ini underscore resize. Self dot size. Jadi dari array jika antriannya selanjutnya itu kita menghitung indeks di mana elemen baru akan misalnya fail sama dengan self dot font sama dengan self dot underscore size. Kemudian di modulus
dalam kurung self dot underscore data. Nah, yang berikutnya kita akan menempatkan elemen baru pada indeks yang dihitung. Jadi self dot data kurang sama dengan lanjut, maka akan meningkatkan ukuran dari antrian self dot underscore size 1. Oke, yang berikutnya def dot underscore resize Nah, jadi di sini itu akan mengubah ukuran ke list yang baru dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan panjang dari lensa. Sama dengan dot underscore data. Di sini kita akan menyimpan array yang lama self dot underscore format data. Kenapa format data? Di sini kita kasih non, kemudian dikalikan dengan cap. Nah, di sini kita membuat array baru dengan kapasitas yang baru. Lanjut. Self dot underscore size underscore font. Ini mengatur indeks yang berjalan mulai dari depan. Nah, selanjutnya kita lakukan perulangan. Seterusnya underscore size. Kemudian kita menggeser indeksnya. Self dot underscore data dalam kurung K sama dengan di sini work sama dengan 1 dan modulus panjang dari array lemma. Jadi di sini itu menggunakan ukuran sebagai dari modulusnya. Setelah itu self dot underscore sama dengan 0, berarti bagian depan setelah dikembalikan. Sekarang kita buat untuk stringnya kita return
join underscore data. Kita tutup. Selanjutnya kita coba untuk di sini kita misalkan Q array Q. Jadi kita lakukan NQ kita copy saja. Selanjutnya di sini kita print elemennya. Jadi di sini kita print panjang dari antrian. Di sini yang dalam kurung key. Dan di sini untuk menghapus elemen terakhir. Hapus elemen terakhir. Sini key dot enq. Kemudian kita akan lagi hapus elemen terakhir. Sini resmi NQ. Ini kita print lagi setelah di Q. Panjang dari di sini kita tambahkan kurung. Jadi seperti ini. Di sini untuk elemen antrian awal 5792
Nah, dimana antriannya itu panjang antriannya itu 5. Kemudian selanjutnya kita hapus elemen terakhir. Kemudian kita hapus saja elemen. Kemudian kita cek lagi, itu sudah terhapus. Untuk yang ini itu akan bernilai 0. Sekarang panjang antriannya itu 3. Di sini kalau misalnya kita tambahkan lagi 1, maka hasilnya sini itu sudah terprint jumlahnya. Bisa dilihat di sini elemen yang ada pada di sini kan pertamanya adalah 5. Situ juga kita sudah buat default capacity-nya itu 5. Kemudian saat melebihi kapasitas maka kita akan kali 2. Nah, dimana yang awalnya 5 itu menjadi akan terhilangkan untuk non yang terprint ini dengan cara yang bagian string ini kita ganti. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat hasilnya. Di sini kita perlu tambahkan koma. Nah, di sini untuk nonnya itu sudah hilang. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu menambahkan dan menghapus elemen. Di sini indeks di mana elemen berikutnya itu ditambahkan itu dengan rumus file sama dengan dalam kurung self underscore font ditambah self dot underscore size dan dimodulus len dalam kurung self underscore data. Jadi di sini self dot underscore yang merupakan elemen depan, indeksnya dari elemen depan antrian. Kemudian untuk self dot underscore size itu jumlah elemen dalam antrian. Kemudian self dot underscore data itu adalah panjang dalam array yang dalam antrian. Nah, jadi ini merupakan contoh dari menambahkan elemen. Selanjutnya di sini untuk menghapus ini untuk melakukan penghapusan elemen dari antrian, nilai pada indeks self
dot underscore front itu dikembalikan dan dihapus, atau indeks depannya itu dihapus. Jadi indeks itu diperbarui ke posisi berikutnya. Jadi diperbarui, kemudian dalam antrian sirkular, dan rumusnya yaitu self dot underscore front sama dengan self dot underscore front ditambah 1, kemudian dimodulus len atau panjang dalam kurung self dot underscore data. Kemudian resizing the queue itu adalah mengubah ukuran antrian menggunakan kapasitas. Jadi ketika ukuran antrian itu sama dengan ukuran array, maka kapasitas penyimpanan dari list yang itu akan diagendakan. Nah, referensi dari list disalin dengan list baru, list lama disalin dengan list baru. Kemudian saat mentransfer konten, posisi depan antrian itu diatur ulang sehingga indeks elemen array itu menjadi 0 di array baru. Untuk contohnya itu bisa dilihat pada gambar ini. Jadi gambar ini merupakan relokasi array. Array yang di atas ini menunjukkan kondisi antrian sebelum direlokasi. Nah, di mana F itu adalah posisi depan, untuk bagian atas F-nya yaitu posisi depannya untuk array yang digunakan. Ini menunjukkan bahwa antrian telah dilokasi dengan elemen depan sekarang berada di indeks ke. Jadi di sini kita pindahkan. Di sini ada kodenya. Jadi ini tuh merupakan contoh untuk DQ di mana array-nya akan Nah, jadi maksudnya di sini bahwa pendekatan yang menjadi array setengah dari ukuran saat ini. Jadi setiap kali jumlah elemen yang disimpan ke dalam kurang dari kapasitasnya. Di sini dengan space usage itu bit on. Itu contoh implementasinya. Kita akan membuat apakah ukuran dari array itu perlu dikecilkan atau tidak. Jadi yang pertama kita cek dulu apakah perlu dilakukan penyusutan untuk ukuran array-nya. If lebih kecil dari underscore size.
Jadi di sini self dot underscore the size itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari self dot underscore. Selanjutnya, maka akan mengecilkan ukuran yang menjadi setengah dari ukuran sebelumnya. Jadi self dan size dalam kurung lain. Kemudian kita kembalikan di sini, kita hapus lagi elemen, kemudian kita print. Jadi di sini itu harus tampil seperti ini supaya kita bisa lihat panjang arraynya. Di sini. Nah, di sini untuk di sini itu total antriannya itu sudah seperempat dari total kapasitasnya, maka non arraynya akan dikecilkan seperti ini. Nah, untuk di sini terdapat beberapa operasi implementasi untuk Q. Nah, jadi di sini untuk operasi Q dan Q itu memakan waktu yang konstan, tetapi dalam kasus yang jarang seperti misalnya ketika array penuh dan harus di resize, maka waktunya itu dapat tidak rata-rata kalau tetap. Sama seperti NQ, DQ juga sama demikian. Jadi dalam kasus tertentu itu bisa lebih lama jika array di resize. Nah, untuk yang Q dot first itu operasinya itu memakan waktu tetap atau konstan, begitu juga dengan isMQ
key.isEmpty dan len. Nah, selanjutnya kita masuk dalam double end queues atau jadi ini atau double ended queues itu antrian yang mendukung penyisipan data bagian depan dan di bagian belakang antrian. Dan untuk tipe data abstrak itu lebih linear daripada stack dan queues antrian seperti ADTS. Nah, untuk contohnya ini misalnya sebuah restoran ada antrian untuk menunggu. Jadi yang pertama, orang pertama itu bisa dihapus dari antrian hanya untuk mengetahui antrian yang tidak tersedia. Biasanya setelah masuk biasanya di posisi pertama dalam antrian. Selanjutnya juga bisa terjadi bahwa seseorang di antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Yang berikutnya yaitu tipe data DQ abstrak. Jadi DQ-ADT itu didefinisikan sedemikian rupa sehingga D itu menyimpan dari metode-metode berikut. Misalnya D dot add_first dalam kurung E ini merupakan untuk menambahkan elemen E ke bagian depan D. Dan selanjutnya ada d.add_last dalam kurung E itu yaitu menambahkan elemen E ke bagian belakang D. Selanjutnya ada d.delete_first itu untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari D. Nah, terjadi jika D itu kosong. Kemudian ada delete last yaitu untuk menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari D. Jadi kesalahan terjadi jika D itu kosong. Q itu kosong. Selain itu ada ADT. Itu mencakup accessors berikut. Yang pertama itu d.first yaitu mengembalikan tanpa menghapus elemen pertama dari D. Nah, kesalahan terjadi jika indeksnya itu kosong. Kemudian ada d.last yaitu mengembalikan tanpa menghapus elemen terakhir dari D. Nah, kesalahan terjadi jika D itu kosong. Selanjutnya ada ini itu mengembalikan true return jika tidak mengandung elemen apapun. Kemudian ada len dalam kurung D. Ini berarti mengembalikan jumlah elemen dalam D. Di Python itu diimplementasikan ini dengan metode khusus yaitu len. Ini itu implementasi di queue with a circular array. Yang pertama di sini mempertahankan itu ada underscore data, underscore size, dan underscore font, yang dimana underscore data ini untuk dan size ini untuk jumlah elemen yang dalam set ini dan
indeks dari elemen atau elemen paling kiri. Selanjutnya di sini ada menghitung indeks bagian belakang antrian. Rumusnya di sini misalnya back sama dengan self dot underscore front ditambah self dot underscore size terus dikurang 1. Kemudian di modulus len dalam kurung self dot underscore data. Nah, jadi ini itu menambahkan yang dikurangi dengan 1. Kemudian menggunakan operator modulus dengan panjang array untuk memastikan indeks yang dihasilkan array atau sirkular. Selanjutnya di sini menggunakan add underscore first untuk mengurangi indeks sirkular atau secara sirkular dengan formulanya atau rumusnya, misalnya self dot underscore front. Jadi di sini itu dengan mengurangi indeks elemen terdepan self dot underscore front kurang 1. Kemudian dimodulus dengan panjang array untuk memastikan indeks yang dihasilkan dalam array sirkular. Di sini ada tabel yang menunjukkan operasi-operasi dan di sini ada operation, kemudian value dan DQ. Untuk operasi yang pertama ini ada add underscore last dalam kurung 5, ini menambahkan 5 ke akhir. Sekarang dex itu berisi elemen 5. Selanjutnya menambahkan 3 at first. Untuk ditambahkan di bagian awal maka ditambahkan 3, jadi untuk urutannya itu 3 kemudian 5. Selanjutnya add first dalam kurung 7, yaitu menambahkan 7 di bagian awal. Ini tertambah di bagian depan atau bagian awal. Kemudian d dot first, nah return value-nya itu 7. Artinya ini mengambil elemen pertama di mana elemen pertamanya yaitu 7. Kemudian ada delete underscore last. Ini berarti menghapus elemen terakhir. Nah, elemen terakhir di sini itu 5. Untuk elemen dan-nya itu sekarang 7 dan 3. Di sini ada len dalam kurung D. Itu mengambil panjang dari D. Panjangnya D itu 2. Selanjutnya delete underscore last, berarti kita menghapus elemen yang terakhir. Nah, elemen terakhir yang itu 3, berarti elemen dex itu sekarang 7. Dan untuk operasi-operasi selanjutnya itu ada use in Python collection dengan metode dari collection di Python. Nah, di sini untuk ADT, untuk len dalam kurung D, untuk collection index, indexnya itu sama. Dan yang berikutnya ada D
at first, dan untuk collection text-nya itu append left, menambahkan elemen di awal. Kemudian di sini d at last, dan untuk collection deck-nya itu append. Deskripsinya itu menambahkan elemen di. Selanjutnya ada delete first untuk deck. Dan untuk collection decks-nya itu pop left. Yaitu menghapus di awal. Selanjutnya di sini ada delete last. Untuk our DQ dan untuk collection itu ada pop. Kemudian deskripsi itu menghapus elemen di bagian akhir. Nah, lanjut di sini ada first untuk collection di dalam itu untuk mengakses elemen pertama. Dan ini ada our DQ adalah untuk collection decks-nya itu ada D dalam kurung -1. Nah, ini deskripsinya itu mengakses elemen yang terakhir atau last. Nah, bagian collection juga ada beberapa di sini. Misalnya ada D dalam kurung. Ini untuk memodifikasi indeks tertentu. Kemudian di sini ada dot clear untuk menghapus elemen. All contents, clear all contents, jadi semuanya. Kemudian ada deskripsinya itu untuk menggeser secara lingkar. Dan ada dot remove untuk menghapus elemen yang pertama yang ditemukan. Kemudian ada count dalam kurung E, ini untuk menghitung jumlah elemen. Terus di sini jadi dex secara resmi didokumentasikan untuk di waktu O1 di kedua ujungnya, tapi bit on saat menggunakan metode di indeks dekat text the middle of the text. Nah, di sini itu contoh penggunaan untuk collection dq.dq. Nah, untuk contohnya di sini kita buat dulu kelas, namanya kelas. Di sini kita definisikan dulu kapasitas default. Di sini misalnya sama dengan 5. Nah, lanjut untuk fungsinya nah, jadi di sini kita buat internalnya itu untuk menyimpan elemen dengan kapasitas defaultnya self
sama dengan dalam kurung dikali dot default underscore capacity. Nah, selanjutnya kita inisialisasi self dot underscore size itu sama dengan 0. Ini untuk mengangkut jumlah elemen dalam. Nah, lanjut untuk mengatur indeks elemen depan DEX. Jadi di sini fungsi len yaitu mengembalikan jumlah elemen. Kemudian kita return self dot underscore size. Lanjut yang berikutnya, kita akan mengecek apakah indeksnya itu kosong. Is empty. Return self dot underscore size itu sama dengan 0. Jadi itu akan true jika kosong. Sebaliknya. Selanjutnya kita akan menambahkan di depan DEX def append di sini kita tambahkan value. Nah, jadi yang pertama kita akan mengecek dulu apakah def ini penuh. Dot underscore size sama dengan len. Depan itu akan dilakukan resize jika kapasitas. Nah, jadi di sini dot underscore resize. Di sini kali 2 untuk panjang self dot underscore data. Kemudian yang selanjutnya itu kita tentukan posisi yang baru untuk kita menyimpannya dari self dot underscore front sama dengan self front kurang 1. Terus kita modulus len dalam kurung self dot underscore data. Selanjutnya kita simpan nilai pada posisi depan yang baru.
self dot underscore data self underscore. Kemudian selanjutnya di sini kita meningkatkan ukuran self dot underscore size sama dengan kita buat fungsi untuk menambahkan def apan like sini kita tambahkan parameter value. Jadi yang pertama kita cek dulu apakah if self dot underscore size sama dengan yang self dot data. Kemudian kita size kapasitas self underscore font size Selanjutnya di sini kita hitung posisi baru untuk kemudian kita simpan nilai pada posisi belakang. Kita menemukan self dot underscore size. Selanjutnya kita buat dari depan default underscore left seperti di atas. Kita cek dulu apakah di sini itu kosong. Self dot is empty. Jika di sini akan menghasilkan indeks error jika indeksnya itu kosong. Indeks error empty. Di sini kita simpan nilai
depan. Self data dalam kurung self dot underscore font kita self data berikutnya kita hitung posisi depan yang baru. Sini underscore font self underscore font pusat modulus len di sini kita kurangi ukuran dari teksnya self data underscore size kemudian kita return answer. Kita berikutnya kita fungsi untuk menghapus dari belakang pop underscore right. Nah, pertama kita cek dulu apakah desk itu kosong, dan kemudian itu error apakah jika dia kosong. Seperti ini kita copy saja. Lanjut, berikutnya kita hitung posisi elemen dari belakang. Size kurang 1, kemudian di modulus len self underscore data, kemudian kita simpan di bagian belakang. Dot underscore data back. Berikutnya di sini itu self dot underscore data. Nah, ini untuk mengurangi ukuran dari size-nya. Kita kurang sama dengan 1. Kemudian kita return answer. Nah, lanjut yang berikutnya kita buat fungsi untuk memutar desk ke kanan sebanyak angka yang diberikan atau yang def.
steps. Oke, di sini kita cek dulu kalau misalnya DEX-nya kosong berarti tidak perlu dilakukan putaran atau diputar. If self dot underscore size sama dengan jika DEX-nya itu tidak kosong, steps itu sama dengan steps di modulus self dot underscore size. Selanjutnya di sini untuk menyimpan elemen yang sudah diputar. Mungkin new dot underscore dot dengan pelan-pelan 0 underscore size data. Itu baris barunya itu akan disimpan di sini. Selanjutnya untuk melakukan penyimpanan ulangan self dot underscore size. Jadi indeks baru untuk setiap elemennya. New underscore index itu sama dengan i plus steps. Kita mau dulu self dot underscore size. Setelah itu dihitung indeks untuk elemen dalam yang lama underscore index self dot underscore font. Kemudian di modulus len self dot underscore data. Selanjutnya itu memindahkan elemen ke indeks baru dalam list yang baru. Berarti new index sama dengan self alt index Setelah itu kita mengatur baris baru. Kita mengatur list data baru ke list data internal. Ini self dot underscore data sama dengan new data. Kemudian kita posisi elemen depan ke belakang ke indeksnya self dot underscore font. Selanjutnya kita buat
fungsi untuk melakukan resize kapasitas ukuran baru yang diberikan. Ini def resize. Misalnya kita tambahkan jadi yang pertama misalnya sini kita akan simpan data list data. Kemudian kita buat list baru dengan kapasitas baru self._data dengan non kali kapasitas. Kemudian kita simpan posisi ke elemen depan. ._count. Selanjutnya kita lakukan perulangan. Jadi perulangan ini untuk menyimpan ke list data baru. For i in range self ._size. Selanjutnya di sini disalin elemen dari list lama ke list yang baru. self._data dalam kurung k. Kemudian di sini akan menghitung posisi elemen berikutnya. Work sama dengan work ditambah 1. Berikutnya kita modulus len dalam kurung out. Berikutnya di sini kita atur ulang posisi dari elemen depan. Sama dengan selanjutnya kita buat untuk kapasiti dari stringnya. Jadi untuk kapasiti dari stringnya di sini itu tanpa adanya non. Jadi nanti sudah tidak tampil non untuk bagian stringnya. Jadi di sini kita return str dalam kurung self._data self._. Ditambah kemudian di modulus len kurung self._data. Kemudian kita lakukan for i in range. Jadi di sini untuk mengembalikan elemen yang non. Nah, selanjutnya kita masuk untuk contoh penggunaannya. Itu kita akan ikuti yang ini. Misalnya di
Dan yang berikutnya di sini kita coba tambahkan elemen ke ujung depan. Kalau di depan itu berarti yang underscore left. Kemudian di sini kita tambahkan ini. Kita copy saja supaya lebih cepat. Terus kita ganti nilainya. Tiga, 7. Nah, untuk yang 10 dan 2 ini itu akan like. Kita coba lihat hasilnya. Kita sudah print. Nah, jadi di sini nah 10. Terus bagian depan 3 dan 7. Selanjutnya di sini kita print untuk yang lainnya aja. Di sini panjangnya itu dari elemen itu adalah 6. Dan di sini misalnya kita ambil fungsi dari text. Kita print. Nah, ini tampilkan. Selanjutnya di sini kita coba untuk tulis elemen yang berada di depan dan break untuk bagian yang belakang. Selanjutnya kita lihat hasilnya.
Nah, ini bisa dilihat ini untuk menghapus elemen depan. Sini itu yang depannya 3. Untuk yang leftnya itu 3, yang right itu elemen yang belakang itu 7. Di sini elemennya itu sisa 6, 5, 10 dan 2. Dan dimana panjangnya itu ada 4 elemen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.